Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan PowerPoint tentang pelaksanaan politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Agenda yang pertama ada anggota, lalu ada demokrasi terpimpin, lalu juga ada politik luar negeri, dan yang terakhir ada kebijakan politik bebas aktif. Lalu ada juga nama anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada Ahmad Khalid Jawas, yang kedua ada Anisya Dewi Lestari, yang ketiga ada Denis Valentino, yang keempat saya sendiri, Giri Saputra Pranata, yang kelima ada Nabila Khairana, yang keenam ada Nur Amelia Putri, dan yang terakhir ada Farisya Samarta Hayu. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin di Indonesia berlangsung dari tahun 1959 sampai dengan 1965. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin didominasi oleh hasrat dan cita-cita besar Soekarno. Politik luar negeri Indonesia yang diterapkan pada masa demokrasi terpimpin adalah politik bebas aktif. Kebijakan politik luar negeri Indonesia didasarkan pada Manipol Usdek yang merupakan akronim dari Manifesto Politik UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Penerapan politik bebas aktif pada masa demokrasi terpimpin bersifat revolusioner dan radikal. Dalam Jurnal Politik Luar Negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin karya Sandi, Dwi, dan Koreliana, karakteristik dari politik luar negeri Indonesia adalah kekuatan dan ketegasan. Diplomasi yang diajukan oleh Indonesia harus direalisasikan dan bersifat tuntutan yang berfokus pada ketercapaian kepentingan nasional. Selanjutnya, kebijakan pemerintah Indonesia dalam politik bebas aktif. Yang pertama, pengembalian Irian Barat. Pada awalnya, Indonesia mengupayakan jalan diplomasi melalui tuntutan terhadap Belanda untuk mengembalikan kawasan Irian Barat ke Indonesia. Upaya diplomasi tersebut mengalami kegagalan, sehingga Soekarno memutuskan untuk melakukan perang terbuka dengan Belanda. Kebijakan Soekarno dalam menyelesaikan masalah Irian Barat menunjukkan ketegasan politik luar negeri Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan NKRI secara utuh. Kedua, politik New Emerging Forces atau NEVOS. Gagasan politik NEVOS disampaikan oleh Soekarno pada KTT Non-Blok tahun 1961. Penyampaian gagasan NEVOS merupakan realisasi dari pidato Soekarno yang berjudul Membangun Dunia Kembali, yang bertujuan untuk melakukan konfrontasi penuh melawan kolonialisme dan imperialisme. Dalam pidatonya, Soekarno menyatakan bahwa permasalahan internasional merupakan dampak dari pertentangan antara kekuatan lama atau Oldevos dan kekuatan baru yang berisi negara progresif atau NEVOS. Soekarno mengajak negara-negara yang tergabung dalam gerakan non-blok untuk bersama-sama melawan dominasi Oldevos di dunia internasional. Ajakan tersebut mendapatkan penolakan dengan alasan menyalahi prinsip dasar yang telah disepakati dalam pembuatan GNB. 3. Konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Indonesia menerapkan politik luar negeri yang konfrontatif terkait konflik dengan Malaysia. Soekarno menganggap bahwa pendirian Federasi Malaysia oleh Inggris merupakan bentuk imperialisme baru atau neo-imperialism di kawasan Asia Tenggara serta mengganggu ketertiban wilayah Indonesia. Untuk melawan neo-imperialism, Soekarno memutuskan untuk keluar dari PBB dan melakukan operasi Dwikora terhadap Malaysia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.